Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia, NIM B23069646, Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang infeksi menular seks, infeksi saluran reproduksi, dan HIV/AIDS. Apa sih yang perlu diketahui tentang IMS dan ISR? Infeksi menular seks atau sering disebut dengan IMS merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun anus. Sedangkan ISR adalah infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya berada di saluran reproduksi atau diperoleh dari luar selama melakukan hubungan seks atau karena prosedur pengobatan atau tindakan. Apa saja sih tanda dan gejala IMS? Beberapa gejala-gejala IMS pada laki-laki antara lain: yang pertama, terdapat bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis atau alat kelamin. Yang kedua, luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada alat kelamin. Yang ketiga, adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Keempat, adanya rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin. Dan yang kelima, kencing nanah atau darah yang berbau busuk. Dan pada perempuan, gejala-gejala IMS antara lain: yang pertama, adanya rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual. Yang kedua, rasa nyeri pada perut bagian bawah. Ketiga, keputihan yang berbusa, berwarna kehijauan, berbau busuk, dan gatal. Yang keempat, timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seks. Dan yang kelima, terdapat bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin. Perilaku pencegahan IMS. Yang pertama, bagi yang belum menikah, cara yang paling ampuh adalah tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedua, saling setia bagi pasangan yang sudah menikah. Yang ketiga, menghindari hubungan seks yang tidak aman atau berisiko. Dan yang keempat, selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan IMS. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Apa saja jenis IMS? Ada banyak macam penyakit yang digunakan sebagai PMS. Di Indonesia yang banyak ditemukan saat ini adalah: yang pertama, gonore atau GO, yang kedua, sifilis atau raja singa, ketiga, herpes genitalia, keempat, chlamydia, kelima, trichomoniasis vaginalis, keenam, candidiasis vagina, dan yang terakhir, kutil kelamin. Adapun cara penularannya, yang pertama, infeksi endogen, yaitu organisme yang biasanya ditemukan di vagina. Cara penularannya biasanya tidak ditularkan dari seorang ke orang lain, tetapi pertumbuhan yang berlebihan dapat mengarah timbulnya gejala-gejala. Contohnya, infeksi jamur, infeksi vagina yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, pasangan seks yang menderita IMS. Cara penularannya yaitu dengan hubungan seks yang pasangannya sudah menderita IMS. Contohnya, gonore, chlamydiosis, sifilis, chancroid, trichomoniasis, herpes genitalia, dan HIV. Yang ketiga, infeksi introgenik, di dalam tubuh atau di luar tubuh, endogen atau vagina, IMS cervix atau vagina, pencemaran luar. Cara penularannya yaitu melalui prosedur medis atau setelah pemeriksaan atau intervensi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Contohnya, penyakit radang panggul setelah terjadi keguguran atau prosedur transgenitalia. Apakah IMS dapat diobati? Ya, IMS dapat diobati. Satu-satunya cara adalah berobat ke dokter atau tenaga kesehatan. Jika kita terkena IMS, pasangan kita juga harus diperiksa dan diobati. Jangan mengobati diri sendiri. Patuhi cara pengobatan sesuai petunjuk yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk memastikan kesembuhan. Hindari hubungan seksual selama ada keluhan atau gejala. Bila hamil, beritahukan dokter atau tenaga kesehatan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Apakah HIV/AIDS itu? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi virus HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunovirus. Orang yang terinfeksi virus ini tidak dapat mengatasi serbuan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya yang menurun secara drastis. Bagaimana cara penularan HIV? Yang pertama, berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan dengan orang yang positif terinfeksi virus HIV. Yang kedua, memakai jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV. Yang ketiga, menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Dan yang keempat, ibu hamil yang terinfeksi virus HIV akan menularkan ke bayi dalam kandungannya. Apakah tanda dan gejala HIV/AIDS? Sesudah terjadi infeksi virus HIV, awalnya tidak memperlihatkan gejala-gejala khusus. Baru beberapa minggu sesudah itu, orang yang terinfeksi seringkali menderita penyakit ringan sehari-hari seperti flu atau diare. Penderita seringkali merasa sehat dan dari luar memang tampak sehat. Seringkali 3-4 tahun penderita tidak akan memperlihatkan gejala yang khas. Sesudahnya tahun kelima atau keenam mulai timbul diare berulang, penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut dan terjadi pembengkakan di daerah kelenjar getah bening. Bagaimana pengobatan HIV/AIDS? Sampai sekarang belum ditemukan cara pengobatan yang tuntas. Saat ini yang ada hanyalah menolong penderita untuk mempertahankan tingkat kesehatan tubuhnya. Selanjutnya, bagaimana mendeteksi HIV/AIDS? Dengan melakukan tes darah sesuai tahapan perkembangan penyakitnya untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap virus HIV, yang berarti ada virus HIV dalam tubuh. Dilakukan tes darah dengan cara ELISA sebanyak 2 kali. Kemudian bila hasilnya positif, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara Western blot atau imunofluoresensi. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.